Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat hidayahnya, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Semoga pandemi ini tidak melunturkan semangat teman-teman dalam mengejar prestasi dan juga belajarnya. Oke, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kan kita berdoa dulu ya. Ada yang mau pimpin doa? Saya Bun. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelumnya kan kita di sini belum pada kenal satu sama lain. Alangkah baiknya kan kenalan dulu, dimulai dari sebelah sini ke sana. Nama saya Anggun Anggita. Nama saya Rizky Batia. Nama saya Rahayu Lidinila. Semoga kita semua kenal dan dekat ya. Oke, sebelumnya di sini saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah salah satu dari kalian ada yang pernah mengikuti konseling kelompok atau tahu gitu konseling kelompok itu apa? Dari saya belum tahu. Dari saya juga belum tahu. Belum tahu. Oke, dijelasin dulu ya. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu bantuan yang difasilitasi oleh guru BK kepada konseli atau siswa yang mempunyai masalah gitu, baik itu di sekolah, di rumah, atau dimanapun. Nah, tujuannya ada konseling kelompok ini untuk membantu menyelesaikan atau menuntaskan masalah-masalah yang ada pada konseli atau peserta didik tersebut. Nah, tentu saja caranya itu nanti kita itu mengungkapkan masalah atau menyampaikan masalah. Nanti setelah mengungkapkan atau menyampaikan masalah ini, kita pilih nih permasalahan siapa yang akan kita tuntaskan terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah kalian paham? Iya, Paham. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tidak. Oke, dalam konseling kelompok ini ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu rahasia. Apakah kalian sanggup menjaga rahasia ini? Sanggup. Oke, jadi di sini itu rahasia akan tetap menjadi rahasia kita. Setelah keluar nanti, dimohon banget rahasia hanya seputar kita saja, tidak boleh dikasih tahu kepada siapapun. Apakah bisa? Bisa. Oke, baik. Karena kita sudah tahu konseling kelompok itu apa, tujuannya konseling kelompok itu apa, dan kita juga udah saling mengenal satu sama lain. Apakah kalian sudah siap untuk memulai? Siap. Baik, kalau semuanya sudah siap, maka satu persatu dari kalian mengungkapkan masalahnya. Baik, terlebih dahulu dari Anggun. Baik, saya memiliki keresahan terkait stigma masyarakat mengenai usia wanita menikah. Khususnya di desa tempat saya tinggal, wanita di atas 25 tahun dianggap perawan tua, sedangkan pada pria tidak berlaku demikian. Padahal wanita dan pria itu memiliki hak sama mengenai kapan mereka akan menikah, kapan mereka akan punya anak, bahkan mereka bisa menentukan bagaimana mereka akan ke depannya. Mengapa pada perempuan tidak berlaku demikian? Baik, selanjutnya permasalahan dari Listi. Baik, saya memiliki keresahan terkait stigma masyarakat mengenai perempuan yang tidak boleh berpendidikan lebih tinggi, di mana zaman sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang bahkan menjadi pemimpin, tetapi di beberapa daerah di tempat khususnya di desa-desa terpencil, termasuk di desa tempat saya tinggal, pandangan terhadap perempuan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi itu dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena mereka menganggap percuma saja perempuan berpendidikan tinggi, tetapi jika sudah menikah nanti perempuan itu akan tetap mengurus rumah tangga. Jadi mereka menganggap bahwa ilmu yang perempuan itu kejar saat kuliah, saat mengenyam pendidikan itu tidak akan berguna karena mereka nantinya juga akan mengurus rumah tangga. Kenapa hal tersebut berlaku pada perempuan saja, sementara pria dibebaskan untuk menentukan pilihannya, entah itu berpendidikan, entah itu seperti tadi dikatakan menikah, ataupun keputusan lainnya yang selalu diberatkan kepada perempuan dan dipertanyakan kenapa perempuan memilih pilihan tersebut. Baik, selanjutnya permasalahan dari Rayu. Ya baik, saya memiliki keresahan terkait stigma masyarakat terkait kewajiban seorang istri yang diwajibkan untuk mengurus rumah, mengurus anak, dan lain sebagainya. Sedangkan pria hanya berfokus pada mencari nafkah.
Tapi di zaman sekarang banyak sekali wanita yang bekerja dan juga masih bisa mengurus rumah dan lain sebagainya. Kenapa hal itu tidak bisa dilakukan oleh seorang pria? Padahal jika kita lihat kodrat perempuan itu ada 3, yaitu menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Oke, baik, kalian sudah menyampaikan permasalahannya masing-masing. Nah, dapat disimpulkan garis benang merahnya itu sama aja ya, tentang kesenjangan stigma masyarakat terhadap perempuan seperti itu. Maka di sini kita akan mencari solusinya bersama-sama. Oke, baik, dimulai saja. Apakah ada yang memberikan pandangannya terhadap permasalahan ini? Baik, saya memiliki pandangan terhadap masalah yang disampaikan oleh Rizky tadi. Pandangan saya terkait stigma masyarakat mengenai pendidikan wanita. Menurut saya, kita tidak bisa mengubah stigma masyarakat karena itu sudah menjadi watak turun-temurun, tidak mudah untuk mengubah hal itu. Namun yang harus kita lakukan adalah mengedukasi para perempuan bahwa perempuan itu memiliki pilihan, apalagi ini terkait pendidikan. Kita adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Kita adalah guru pertama untuk anak-anak kita. Ya, tentu saja pendidikan itu diperlukan karena zaman semakin maju, dan apabila kita memiliki pendidikan yang yang rendah gitu, kita tidak bisa membantu anak kita untuk berkembang. Mungkin pandangan saya seperti itu. Oke, apakah ada pandangan lain? Saya punya pandangan terkait permasalahan yang udah Ayu berikan tadi mengenai kewajiban seorang istri yang harus mengurus rumah tangga sementara suami bebas hanya memiliki tanggung jawab untuk bekerja dalam rumah tangga. Tadi yang dikatakan oleh Ayu bahwa di zaman sekarang banyak perempuan yang mau bekerja juga tetapi bisa mengurus rumah tangga, tetapi laki-laki hanya bekerja saja. Menurut saya urusan rumah tangga itu bukan hanya urusan perempuan, karena tadi dijelaskan oleh Ayu juga bahwa kodrat perempuan itu hanya ada 3, yaitu menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Berarti selebihnya itu bukan kodrat perempuan atau kewajiban perempuan, tapi itu merupakan kewajiban bersama-sama antara suami dan istri, karena rumah tangga itu isinya tuh berdua antara laki-laki dan perempuan, sehingga harus dibangun oleh dua orang, tidak bisa hanya satu, entah itu dalam pembagian pengurus rumah tangga, dalam berpikir, ataupun dalam mengambil keputusan. Sehingga menurut saya bagaimana cara untuk mengubah pandangan orang-orang terkait perempuan yang bekerja dan bisa mengurus rumah tangga, sementara di zaman sekarang kewajiban itu tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan tapi oleh laki-laki juga. Sama seperti yang aku katakan bahwa kita tidak bisa mengontrol semua pikiran orang-orang di luar sana, jadi kita tidak bisa untuk meredam stigma masyarakat yang ada, tetapi kita bisa mencoba dengan melakukan komunikasi dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi ada baiknya antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga melakukan komunikasi terkait permasalahan ini, terkait pembagian tugas dalam rumah tangga, entah itu pembagian kebersihan, pembagian keputusan, ataupun masalah-masalah lainnya didiskusikan terlebih dahulu, sehingga itu tidak membebani salah satunya maupun keduanya. Baik, apakah ada yang memberikan pandangan lagi tentang permasalahan ini? Saya memiliki pandangan tentang permasalahan yang tadi Anggun sampaikan terkait wanita yang belum menikah di umur yang di atas 25 tahun itu. Menurut saya, menikah bukanlah hal yang mudah. Menikah bukan hanya untuk sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi kita kan inginnya selamanya. Maka dari itu, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, pandangan masyarakat kita tidak bisa mengubahnya. Tapi terkait menikah, balik lagi, menikah itu yang akan menjalaninya kita,
bukan orang yang berpikiran seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya balik lagi ke kesiapan diri wanita itu sendiri. Karena sekarang banyak sekali kasus yang mereka memilih menikah muda agar tidak diomongi oleh tetangga-tetangga. Namun berakhir seperti apa? Mereka hanya bertahan 1 atau 2 tahun saja. Jadi menurut saya balik lagi ke diri kita masing-masing, ke kesiapan diri, dan juga saya tekankan bahwa menikah itu bukan karena usia tapi tergantung kesiapan. Oke, baik. Terima kasih atas pandangan kalian. Yang bisa saya simpulkan di sini, kita itu tidak bisa mengkontrol stigma dari masyarakat terhadap diri kita. Yang ada itu kita harus bisa mengontrol diri kita supaya tidak terpengaruh oleh stigma masyarakat di luar sana seperti itu. Oke, baik, karena pertemuannya sudah hampir 30 menit, dicukupkan saja. Semoga ini tuh bermanfaat dan bisa membuka wawasan kalian lebih luas lagi. Di sini sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau apa yang kurang berkenan untuk kalian. Sebelum mengakhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa? Saya. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, diakhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.